Halo, halo, warga Konoha, apa kabar semuanya ya? Ya, salam ya semuanya, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Thank you untuk semuanya yang tetap setia menantikan dan menyaksikan video-video dari channel ini. Kalian semua luar biasa yang tetap setia mendukung Pavel. Dan Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya saudaraku, supaya engkau tidak binasa ya, karena segala dosa-dosamu. Ingat, dosa-dosamu akan membawa engkau kepada kebinasaan. Tetapi syukur, puji Tuhan, kabar baiknya bahwa Allah mengasihi Anda. Allah tidak mau Anda binasa. Allah telah menyediakan solusi, memberikan solusi bagi Anda, supaya Anda yang harusnya binasa karena dosa-dosamu, Anda akan diselamatkan. Dan solusi yang Allah berikan yaitu mengutus firman-Nya sendiri yang telah mengambil rupa seorang manusia yang dikenal dengan Yesus Kristus. Yesus itu adalah firman Allah sendiri yang telah menjadi daging, mengambil rupa seorang manusia, dan dia telah mati untuk menanggung segala dosa-dosamu di atas kayu salib. Dia bilang sudah selesai. Artinya dosa-dosamu yang akan membawa engkau kepada kutuk, membawa engkau kepada neraka yang menyala-nyala itu, ya, telah membebaskan Anda dari dosa dan kutuk itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi kalau saudara mau menemukan keselamatan, ya, saudara mau dosamu diampuni, saudara yang sedang mencari-cari jalan yang lurus, ya, Yesuslah jalan itu. Ya, Yesus telah mati tetapi bangkit dari kematian, dan dia telah naik ke sorga. Dia berkata, "Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Jadi kalau saudara percaya Yesus, maka saudara dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara akan binasa, terkutuk karena segala dosa-dosamu. Pilihan di tangan Anda. Saya hanya menyampaikan kabar keselamatan ini bagi saudara yang sedang mencari-cari jalan yang lurus, jalan menuju keselamatan hanya dalam Yesus. Ya, Sobat Waras, kita kembali kepada topik kita. Hari ini saya mendapatkan sebuah informasi bahwa tentara Israel rupanya menyerbu sebuah masjid namanya Bani Saleh. Itu Masjid Bani Saleh. Dan rupanya ya, di dalam masjid itu ada Al-Quran, dan Al-Quran itu semuanya, ya, seluruhnya dibakar. Wah, satu sisi sedih ya, tapi ya kita tidak tahu apa alasan Israel melakukan itu. Mungkin saja Israel menyadari betul gitu loh, bahwa penyebab kebencian ya mayoritas umat Islam kepada Israel itu ya sumbernya dari situ gitu loh. Sumbernya dari situ. Jadi ketika mereka menyobek ya atau membakar, itu merupakan simbol bahwa sebuah perlawanan mereka terhadap kelompok-kelompok yang mungkin saja menyalahgunakan ayat-ayat Quran itu ya untuk membenci Israel, memusuhi Israel. Ya karena memang ya yang sering saya dengar sih seperti UAS ya mengatakan bahwa kalau Israel dimusnahkan oleh Allah, dengan cara apa umat Islam itu masuk surga? Ya dengan cara jihad lawan Israel. Dan ternyata itu memang perintah gitu loh. Ya jadi mungkin saja kenapa tentara IDF ini melakukan hal ini ya karena mungkin itu kawan-kawan ya, mereka menilai bahwa sumber masalahnya yaitu harus dimusnahkan ya. Entahlah kawan-kawan, tapi cobalah kita lihat dulu informasi ini secara lengkap kawan-kawan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya. Hari ini puji Tuhan ada Sobat Waras yang bermurah hati mensupport Pavel. Kita ada penambahan dana di BCA hari ini 350.000. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberi dukungan kepada Pavel. Kalian semua luar biasa, thank you ya. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ini dia Sobat, tentara Israel serbu Masjid Bani Saleh
dan bakar seluruh Al-Quran. Hamas marah. Kalau Hamas marah ya bukan hal baru ya. Sering sih kalau Hamas itu marah kepada Israel. Ya ini dia, dimuat baru hari Minggu ini ya, 25 Agustus 2024. Oh sorry, selamat hari Minggu dulu untuk kita semua Sobat Waras. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya ini dia, Gaza, para tentara Israel telah menyerbu Masjid Bani Saleh di jalur Gaza Utara dan membakar seluruh Al-Quran di dalamnya. Tindakan tersebut memicu kemarahan Hamas. Hamas marah, emang Hamas bisa bikin apa? Lalu mengutuk dengan keras tindakan tentara Zionis yang membakar Al-Quran selama penyerbuan dan penodaan mereka terhadap Masjid Bani Saleh di jalur Gaza Utara, kata Hamas dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip dari Palestine Chronicle pada Minggu 25 Agustus 2024 ya. Lalu pembakaran salinan Al-Quran, penodaan dan penergetan masjid serta penghancurannya menyeruti sifat ekstremis entitas ini dan para prajuritnya yang dipenuhi dengan kebencian dan kriminalitas serta perilaku fasis mereka terhadap segala yang berhubungan dengan identitas dan kesucian bangsa. Lanjut Hamas ya. Hamas ini berbicara seakan-akan mereka ini suci ya. Seakan-akan mereka ini paling benar ya, padahal mereka sendiri yang mencari gara-gara ya, ingin melawan Israel. Hamas juga mendesak negara-negara dan pemerintah Arab dan Islam untuk menyatakan kemarahan dan kecaman mereka terhadap perilaku fasis tentara Zionis tersebut ya. Bukankah memang selama ini negara-negara Islam sudah marah ya kepada Israel, termasuk Konoha yang sudah mengutuk Israel berkali-kali ya. Akibat terlalu banyak mengutuk Israel, akhirnya bangsa ini kacau balau ya kawan-kawannya, dan mengambil tindakan untuk membela kesucian Islam dan Kristen di Palestina. Imbau pernyataan Hamas. Hamas mulai memainkan isu agama kawan-kawannya, membawa Kristen pula. Lebih lanjut, kelompok perlawanan Palestina itu juga menghimbau masyarakat internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Inilah kawan-kawan yang kita bingung ini ya. Anda yang memulai lalu Anda yang kesurupan, gimana nih Hamas? Dan menyediakan segala cara dukungan dan bantuan untuk keteguhan hati rakyat kami dan perlawanan mereka yang gagah berani yang menghadapi mesin pembunuh dan teror dalam membela tanah dan kesucian kami, terutama diantaranya Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, papar Hamas ya. Lagi-lagi ya, pada hari Jumat, Al Jazeera merilis gambar yang memperlihatkan para tentara Israel menyerbu Masjid Bani Saleh di Gaza Utara dan membakar semua salinan Al-Quran di dalamnya. Rekaman yang diperoleh dari kamera dan pesawat nirawak milik tentara Israel juga memperlihatkan penghancuran Masjidil Haram di Khan Yunis, salah satu masjid tertua di Gaza di bagian selatan jalur Gaza. Menurut kantor media Gaza, perang genosida Israel telah mengakibatkan penghancuran total 610 masjid dan kerusakan sebagian pada 214 masjid lainnya beserta penghancuran 3 gereja ya. Jadi kawan-kawan, itulah ya resiko ya dalam sebuah peperangan, karena perang ini sebenarnya tidak mengenal lagi apa agama lu ya kan. Jadi intinya Anda yang ingin melawan ya, Anda harus menanggung risikonya. Ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, akibat dari serangan-serangan Israel ya ada juga gereja yang jadi korban. Ya karena memang Hamas ini memang politiknya begitu jahat ya. Mereka tuh selalu menggunakan fasilitas umum, fasilitas gereja, masjid untuk mereka taruh persenjataan mereka, dan mereka melakukan serangan kepada Israel lewat masjid-masjid tersebut, lewat rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi ketika ada penghancuran yang terjadi kepada masjid, yaitu dampak atau rumah sakit, itu dampak memang kebodohan Hamas, dampak
kesalahan Hamas sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan Israel, ya. Anda harus koreksi diri itu loh, ya. Jangan sampai coba saja Anda tidak menyerang Israel pada 7 Oktober, ya. Coba saja Anda tidak menyerang Israel lewat masjid, lewat gereja, atau lewat rumah sakit. Apakah mungkin Israel akan melawan? Tidak mungkin. Apakah mungkin Israel akan menyerang Anda? Tidak mungkin. Karena Anda yang mulai, ya Anda lah yang akan menanggung risiko. Ya, jadi bertobatlah, ya. Jangan cari gara-gara, ya. Karena resikonya sangat besar ya, gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Waras, itu dulu yang dapat kita bagikan pada saat ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah support Pavel. Ya, salam waras. Ya, buka otak Anda, pikiran Anda, jangan sampai kebencian Anda membutakan akal sehat Anda. God bless you. Bye bye. Selamat siang. Wah, ini penampakan plafonnya sudah hampir rampung, ya. Sudah hampir rampung. Mantap, puji Tuhan. Nah, sudah hampir rampung, ya. Tinggal sebelah sini, ya. Tinggal sebelah kiri. Sobat Waras, thank you.